Halo Football Lovers, kembali lagi di Grafik Publik Update. Kami akan memberikan informasi terbaru mengenai dunia sepak bola. Hanya untuk Anda. Marilah kita berkumpul di sini dan mari kita nikmati bersama. Dua penggawa Persib berangkat ke Cina. Robby Darwish dan Kakang Rudianto bela timnas Indonesia di Asian Games. Persib melepas Robby Darwish dan Kakang Rudianto ke timnas Indonesia yang berlaga di Asian Games 2022-2023. Robby dan Kakang dijadwalkan sudah bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia untuk Asian Games di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung hari ini hingga sepekan ke depan. Robby dan Kakang akan menjalani pemusatan latihan pada 7 sampai 15 September 2023. Selanjutnya, mereka akan terbang ke Cina untuk tampil di Asian Games pada 16 September sampai 8 Oktober 2023. Kakang dan Robby sudah tidak berlatih karena bergabung dengan pemain lainnya di Jakarta. Lanjut keterangan tersebut. Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif PSSI Endri Erawan menyampaikan, TC Timnas Indonesia untuk Asian Games mulai bergulir per Kamis 7 September. Dengan dihadiri oleh 13 pemain. Terdapat 41 pemain yang masuk ke dalam daftar panjang skuad timnas Indonesia. Cabur sepak bola putra yang didaftarkan oleh PSSI. Jumlah pasti pemain yang akan berangkat ke Hangzhou akan segera dirilis oleh PSSI. Timnas Indonesia bergabung ke grup F bersama Korea Utara, Kirgistan, dan Taiwan. Juara dan runner-up grup plus 1 peringkat ketiga terbaik berhak lolos ke babak 16 besar cabur sepak bola putra Asian Games 2023. Indonesia versus Turkmenistan. Skuad Garuda Senior butuh dukungan supporter. Timnas Indonesia ultipis secara head-to-head atas Turkmenistan. Pelatih asal Korea Shin Tae-yong meminta supporter timnas Indonesia memenuhi stadion agar keunggulan itu bisa terus dijaga. Garuda akan menjamu Turkmenistan dalam laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Jumat 8 September 2023 pukul 19.00 WIB. Kedua tim sejauh ini sudah jumpa 4 kali. Indonesia unggul head to head. Dari 4 laga itu, timnas meraih 2 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia yakin catatan positif itu bisa terjaga. Saya berharap banyak yang hadir ke stadion dan banyak dukungan penuh untuk timnas Indonesia. Pasti akan ada hasil yang terbaik, ungkap Shin Tae-yong saat memberikan keterangan Kamis 7 September 2023. Setelah lawan Argentina, memang ini baru TC berkumpul lagi, jadi persiapan tidak begitu panjang, tapi tetap harapan yang tinggi, ujarnya menambahkan. Pelatih asal Korea itu juga bicara terkait badai cedera yang menimpa timnya. Ada Shaini Patinama, Yakob Sayuri, Yansi Sayuri, Dimas Derajat hingga Ricky Kambuaya. 3 pemain timnas Indonesia U23 pun sampai dipanggil ke timnas senior. Karena kondisi itu, Shin Tae-yong pun harus memutar otak
untuk mengatur ulang rencananya. Gara-gara ada pemain cedera di liga sekitar 4-5 pemain. Jadi saya lagi mengubah formasinya, ungkap Shin Tae-yong. Indonesia versus Turkmenistan. 3 pemain tengah gacor ada punggawa Persib. Lini depan melempem. Daftar nama lini tengah timnas Indonesia tampak lebih menjanjikan dalam urusan mencetak gol dibandingkan barisan striker. Ini jadi hal mengkhawatirkan saat Indonesia melawan Turkmenistan dalam laga uji coba FIFA Matchday pada Jumat 8 September. Namun kekuatan lini tengah memberikan ketenangan. 3 nama paling dominan yakni Sadil Ramdhani, Stefano Lillipali, Mark Locke. Saat ini kekuatan lini depan Indonesia tersisa 2 nama. Setelah Dimas Drajat cedera, hanya tersisa Aji Kusuma dan Dendi Sulistiawan. Namun keduanya belum mencetak gol di Liga 1. Sebaliknya, lini tengah skuad Garuda diisi pemain-pemain yang lumayan gacor. Dari 9 pemain yang dipanggil, total gol yang diciptakan para pemain adalah 21 gol. Sadil Ramdhani menjadi pemain tersubur. Winger Sabah FC tersebut sudah mengoleksi 6 gol. Hanya saja Sadil kurang tajam di timnas. Torehan golnya bersama timnas cuma 1. Berikutnya ada Stefano Lillipali dari Borneo FC. Pemain yang berposisi sebagai winger atau playmaker ini sudah menceploskan 5 gol di Liga 1 musim ini. Kemudian ada gelandang Persib Mark Locke. Pemain 30 tahun ini sudah mengoleksi 4 gol. Lantas ada Egy Maulana Fikri yang membela Dewa United dengan koleksi 2 gol. Sisanya yakni Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, Adam Alis, dan Rian Kurnia sama-sama mengoleksi 1 gol. Satu-satunya pemain tengah yang nirgol adalah Doni Tripamungkas, Persija. Dari 9 pemain tengah ini, Egy dan Kambuaya jadi pemain tersubur timnas Indonesia era Shin Tae-yong, setelah Witan Sulaiman yang kini membela Indonesia U23. Egy dan Kambuaya sama-sama menyumbang 5 gol untuk timnas Indonesia sejak 2021. Adapun Klok sudah membukukan 4 gol untuk Merah Putih, sedang Irianto sudah 3 gol. Karenanya pula para pemain tengah ini diyakini akan kembali menjadi faktor kunci timnas Indonesia. Lillipali diyakini akan diplot Shin sebagai ujung tombak. Rapor gol gelandang timnas Indonesia bersama klub masing-masing musim 2023-2024. Sadil Ramdhani, Sabah FC 6 gol. Stefano Lillipali, Borneo FC 5 gol. Mark Locke, Persib 4 gol. Egy Maulana Fikri, Dewa United 2 gol. Ricky Kambuaya, Dewa United 1 gol. Rahmat Irianto, Persib 1 gol. Adam Alis, Borneo FC 1 gol. Rian Kurnia, Persib 1 gol. Doni Tripamungkas, Persija 0. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.